Bismillah. Selamat datang di membuat objek 3D dengan fotogrametri. Kita akan belajar bagaimana menggunakan Blender untuk merapikan objek 3 dimensi yang sudah dibuat dengan fotogrametri. Blender bisa didapatkan di sini. Kita bisa klik tombol download. Jadi buka blender.org, download, dia akan diarahkan ke download. Ini saya pakai adalah versi 2,82. Ini yang paling baru, versi alpha ya. Ada perbedaan UI pada 281 dengan 282. Sekarang kita buka Blender. Nah, ini pilihannya, select with left, right, spacebar untuk play atau to start, sudah banyak pilihannya. Time-nya juga bisa dipilih kalau mau. Ini adalah pertama kali kita pakai ya. Saya pakai yang dark saja. Saya klik next. Kita akan melakukan editing terhadap objek yang tadi dibuat. Bisa klik general. Nah, ini dia ya. Kita tidak, karena kita hanya akan mengedit 3D objek, kita tidak perlu kamera, bisa dihapus. Dan clipnya juga bisa dihapus. Nah, kita akan lakukan import. Karena objek yang tadi dihasilkan adalah waveform ya, atau OBJ, kita bisa klik load a waveform OBJ file. Saya ambil saja. Ininya tadi itu yang ini ya, yang kita pakai. Teksturnya paling tinggi. Ini saya copy saja pathnya, saya paste di sini ya untuk memudahkan. Dan enter, ini dia, OBJ. Klik yang OBJ, kemudian klik import. Ini kan besar nih, 129 MB. Import. Kalau kita akan pasang di Word of Internet itu terlalu besar ukurannya, kemungkinan besar error. Oke, model sudah di load. Nah, kita bisa lihat ya, ini posisinya miring sebetulnya ya. Jadi kita perlu lakukan rotasi nih, biar pas. Kita bisa lihat bahwa dia titiknya berada di sumbu Y. Kita bisa ini sumbu Y ya, sumbu Y. Kita mau putar dia berdasarkan sumbu X. Jadi kita bisa pilih transform. Kita akan putar berdasarkan sumbu X. X ini warna merah. Kita klik garis di rotating ya, rotate select item, putar, dan kira-kira saja. Nah ya, kita bisa klik tombol tengah untuk memutarnya. Nah, kemudian ini posisinya ini tidak pas ini ya, terlalu bawah. Nah, kita lihat berdasarkan sumbu Y, ini agak miring nih. Kita akan putar lagi, lalu kira-kira sejajar ya. Kita juga bisa klik sumbu X untuk melihat kemiringan sudah benar belum nih. Kita putar lagi sedikit. Nah, kalau sudah, kita akan naikkan ya. Naikkan, ingat tombol yang kita pakai panah. Kita akan geser ke atas. Kita hanya memerlukan tempatnya ya, tatakan dan rotinya dalam objek 3D ini. Jadi yang lain yang kita hapus. Kita akan geser. Nah, kira-kira segini ya posisinya ya. Kita bisa zoom pakai scroll mouse. Posisinya sudah pas sepertinya ya. Nah, kita bisa potong. Nah, ini kan banyak objek nih yang lain yang sebelum tidak kita perlukan. Kita bisa klik Z, lihat dari atas. Nah, posisinya tidak cukup tengah sebetulnya ya. Jadi akan kita geser. Akan geser titiknya supaya dia pas tengahnya rotinya ya. Nah, ini harus transparan ini. Nah, biar kita bisa garisnya. Oke, kita geser kira-kira di sini, kemudian kita geser. Oke, sepertinya ini ada yang nggak pas juga nih, karena posisinya sudah tengah tapi miring ya. Kita putar ya, kita putar pada sumbu Z dengan Z yang utama. Kita putar berdasarkan sumbu Z biar dia tegak lurus. Oke ya, tegak lurus. Kemudian kita akan geser berdasarkan transparan lagi ya. Kita geser supaya posisi tengah.
Ini tengah. Oke, kita geser. Oh, ini masih agak miring ya, kita putar sedikit lagi. Nah, rasanya sudah cukup ya. Ya, kalau mau sempurna agak pelan-pelan nih. Nah, ini sudah. Sekarang kita kembalikan perspektifnya ya. Putar, kita lihat. Nah, ini sudah lebih baik posisinya. Ya, sudah jelas mana yang atas dan bawah. Oke, kalau ini sudah. Sekarang kita akan potong bagian yang tidak kita pakai. Ya. Kalau mau lihat hasilnya dalam 3D, kita bisa lakukan ini. Lihat material, kita klik tombol material. Ini tunggu dulu ya. Nah, ini dia hasilnya. Bagus ya. Tapi kalau kita perhatikan, sebetulnya di wireframe ini tingkat poligonnya sangat tinggi ya. Vertexnya ini sangat banyak. Kita lihat di sini, vertexnya itu 988.000. Terlalu besar angkanya. Case-nya hampir 2 juta. Jadi kita akan turunkan jumlahnya. Yang pertama kita buang dulu yang tidak perlu ya. Nanti ini perlu kita rapikan. Oke, saya kembalikan ke solid saja. Kemudian saya ingin potong dari samping, kita tekan G. Nah, saya mau potong ini. Ini sepertinya boleh juga agak turun ya, sepertinya. Transform, kita mau transform berdasarkan di objeknya. Kita mau turunkan sedikit. Enggak ya, ini pas di sini. Oke, coba lihat sih samping. Bagus ya. Next. Oke. Ini posisinya. Sekarang kita akan potong. Untuk potong, agar kita bisa pilih semua vertex pada objek, kita gunakan V ya. Dan kita masuk ke dalam edit mode. Nah, sekarang kita bisa pilih. Di sini saya pilih dari garis ya. Saya bisa pilih. Saya mau pilih objek ini saja. Nah, yang lainnya mau saya hapus. Jadi sekarang kita akan invert. Kita tekan select, kemudian invert. Nah, selain dari ini semuanya akan dihapus ya. Selain dari yang hitam, semuanya akan dihapus. Nah, untuk menghapusnya kita bisa tekan tombol X, dan di sini kita mau hapus, benar-benar hapus semua vertexnya. Jadi surface-nya oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat objeknya ya. Ini yang tidak terpilih, kita ganti ke objek model lagi ya. Angkanya sekarang sudah turun menjadi 416.000 ya. Memang detail tingginya ada di sini, lihat bolong sebetulnya, tidak apa. Sekarang kita akan mengurangi jumlah poligonnya. Kita pakai modifier di sini. Modifier, kita pakai decimate. Kita akan kurangi jumlahnya. Nah, decimate ini sebetulnya betul-betul tergantung pada feeling untuk melihatnya apakah dia sudah cukup rendah atau belum. Nah, di sini saya gunakan viewport shading. Nah, saya ingin lihat sudah mulus atau belum. Nah, di sini kita akan ubah angkanya. Saya akan drag saja ini ya. Kita berikan angka 5. Decimate ini pilihannya ini karena decimate dia bisa dikurangi. Kalau kita buat dia menjadi 0,5 ya. Nah, ini sebetulnya 0,2 saja dia masih terlihat bagus. 0,2 bagus. Kita bisa ke tombol real time ya. Kita lihat ada nggak perbedaan signifikan ya.
nggak ada, sepertinya 0,1 juga boleh. 0,1, lihat cash count-nya turun, tadi 4.000 sekarang 83.000. Nah ini sudah lebih sedikit ya. Kalau kita mau lihat hasilnya, nah, sebetulnya sih tidak terlalu terlihat banyak perbedaan sebetulnya. Memang kerasa turun resolusinya, jadi kesan mozaik muncul. 0,1 bisa kita rapikan dengan sorting ya, tapi untuk saat ini mungkin kita cukupkan. Ini sudah bagus 83.000 angkanya. Kalau mau lebih rendah lagi turun ke 40.000 bagus. Ini sudah cukup. Kalau bisa malah turun di bawah 20.000. Nah, tapi ini cukup untuk sementara, kita apply saja. Yang kedua, ini akan terlihat agak kasar ya, tidak mulus. Kita perlu tambahkan modifier untuk memuluskan menggunakan smooth ya, smooth ini biar lebih mulus. Ini kita bisa tingkatkan tipitnya ya, pengulangan beberapa kali lebih mulus terlihat ya. Cuma risikonya ada beberapa objek jadi tidak nyata, misalnya hilang ini ya. Naikkan saja sekitar 5 ya. Faktornya yang mau lebih mulus ya, tentu saja kita naikkan angkanya ya. Nah ini bagus kalau kita menggunakan ini. Kita lihat ya, apa jadi mulus kan? Nah ini dia ya, mungkin 1,5 buat ya. Untuk titiknya berapa nih? 10 terlalu banyak yang dimaksud. Oke, kita sekarang lihat objeknya. Ini dia. Lebih mulus ya jadinya. Cukup kalau sudah kita apply. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan exporting. Kita bisa pilih file, klik export. Karena saya akan menggunakannya untuk augmented reality, saya akan mengekspornya sebagai GLTF2. Kemudian saya letakkan dalam project ya, GLTF. Saya buat directory baru untuk roti. Ini akan saya ekspor. Formatnya yang kita pilih adalah GLTF separate, GLTF plus bin plus tekstur. Tentu saja berikan nama ya, dalam hal ini saya berikan nama roti. Saya klik ekspor. Oke, kita lihat sekarang directory. Nah, tadi jadi harusnya ada di directory ini. Nah ini dia roti ya. Ukuran seluruhnya adalah 102 mega. Nah ini mungkin terlalu besar. Disinilah kalau kita mau gunakan augmented reality, kita bisa gunakan tekstur yang ukurannya lebih kecil ya. Jadi kalau kita kembali ke mushroom tadi, ketiga file yang dibuat, yang paling kecil nih yang pertama ini, ada 3 karena tadi ada 3 pipeline ya untuk texturing. Tekstur saya pilih yang paling kecil. Ini bisa saya tempatkan ke dalam directory. Saya kopikan saja ya, copy here, replace. Nah ini sama, ini hasilnya dia akan menjadi lebih kecil, ukurannya 4,47 mega, dan harapannya ini tidak terlalu lama pada saat di loading oleh pengguna yang menggunakan workout launcher. Nah ini sebetulnya tekstur bisa dibersihkan ya, ini ada yang tidak kita perlukan, tapi untuk sementara ini cukup. Kalau kita mau buka, bisa coba buka lagi di Blender ya. Kita import saja, kita import GLTF tadi di tempat yang sama tadi ya. Di sini kita buka GLTF tadi. Nah ini muncul nih, ini bertumpuk tapi jadinya. Kalau kita mau lihat, kita bisa lihat objek yang pertama dan kedua, kita matikan, tidak ada bedanya. Nah ini kita geser ya.
Oke. Nah, lihat. Identical, tidak ada bedanya. Ya.